Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Kumis Podcast. Dan kali ini kita sedang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Oke, Tepatnya di mana, Dri? ini tuh di Cikalongwetan. Cikalongwetan ya. Betul. Wah, cukup adem juga lah daerahnya ya. Memang masih asri lah. Nah, Dan kebetulan di sini kita sedang jalan-jalan lah kalau bisa dibilang. rekreasi. Nah, Namun masih tetap mistis lah ya. Karena apa nah? dan di sini kita itu menyempatkan untuk membuat konten lah ya, karena di sini kita udah mempunyai salah satu narasumber Betul. yang katanya pemuda di sini. Dia itu warlock lah kalau bisa dibilang. Akamsi, anak kampung Akamsi, sini. betul. Nih langsung aja kenalin ya. Kenalin. Dengan Mas Bang siapa? nih? Mas Glenn. Mas Glenn. Mas Glenn ya. Mas Waduh, Glenn. belum salaman nih. Apa kabar Mas Glenn? Cacat. Jadi Mas Glenn ini tuh Kesibukan apa nih, Mas Glenn? gitu. Kesibukan ya namanya juga di kampung ya ini. Mm-mm. Tiap hari bangun pagi nih. Langsung ke kebun, ada sawah di situ. Jadi bertani juga. Oh, Bung Glenn ini di Betul. salah satu pemuda di sini yang apa ya? Yang rajin lah Yang ya. Rajin. Padahal dari tampangnya kelihatan kayak agak-agak bule gitu ya. Emang gimana? Kalau sebenarnya kalau dari keturunan dulu kakek dari Belanda. Oh, kakek dari Belanda, Oke, pantesan dulu, ya. pantesan. Tapi ini banget ya, kayak kehidupannya tuh Sangat apa ya? asri lah. Ya. Asli benar. Soalnya pernah nyobain di kota juga kan dulu waktu sebelumnya di kota. Oh, dulu di Di kota. kota Pada tahun berapa tuh? 2000 pindah ke sini tuh 2016. 2016. Oh, udah lumayan lama juga ya. Berarti di sini lama, sekitar SMA. berapa tahunan ya? Udah lumayan. Berarti 8 ya? 8 lebih? 7. 7 ya? 7. Wah, udah lama banget ya. Jadi dulu tuh Mm-mm. Bapak punya batu bara di Jakarta. Oh, jadi sebelumnya ini Bung atau Mas Glenn ini tuh tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta dulunya. Bapaknya di sana mempunyai usaha gitu ya. Usaha. Cuman bangkrut, yang warga sini asli ibu. Oh, warga sini. Jadi orang tua dari Mas Glenn ini tuh apa ya? Ketemunya di mana ini? Kan dari Jakarta nih. Terus sama di Cikalongwetan ini gitu. Ya mungkin dulu ya masih mudanya kayak ngerantau. Oh, ngerantau. Iya, ya. iya. Ya. Betul. Sampai akhirnya bisa nikah dan ada Mas Glenn ya. Oke, mungkin ini tuh Mas Glenn mempunyai pengalaman mistis tentang apa nih? Ya di sini ada sih tentang mistis dulu. Mm-mm. Waktu 2 tahun baru pindah. 2 tahun baru pindah. Iya. Oke. Punya kejadian mistis kayak gimana nih? Jadi dulu Mas Glenn itu lagi main nih, maghrib Mm-mm. kampung sebelah. Ya. Kampung sebelah. Oke. Di kampung sebelah tuh harus lewatin jembatan. Yang dulu katanya angker. Tapi nggak percaya lah. Nah, Oh, apaan iya, sih iya. zaman sekarang namanya gitu. Oh, berarti Dulu, masih di dulu. daerah sini tuh ada jembatannya ada ya? Ya ada jembatannya. Oh. Iya, jembatan pembatas kampung. Nama jembatannya itu ada nggak apa gimana? Kalau nama jembatan enggak, cuman pembatas kampung gitu. Pembatas Iya. kampung doang. Pembatas Jadi kampung. apa ya, perbatasan, Perbatasan antar kampung. Antar kampung A sama B. Jadi jembatannya tuh yang kampung ini ke bawah, Mm-mm. yang ini ke bawah. Jadi jembatannya tuh di bawah. Oh. Di sininya pohon-pohon kayak apa? Bambu itu banyak. Oh, pohon bambu ya. Oh, Tapi jadi gak ada rumah itu di jembatan itu. Di Dan bawah katanya kolong itu. emang dulu angker. Gak percaya namanya anak muda lah dulu. Anak muda lah ya. Hidup di Coba. kota gitu kan. Berapa kali masih biasa. Hmm. Suatu ketika lagi males tuh, kayak hati tuh udah males aja, nggak enak gitu hati Oke. tuh. Ajak main sama yang anak kampung sebelah, Hmm. main sini.
kita main ke sana gitu, ke kecamatan. Main ke sana kecamatan, harus lewat lagi ke sini. Cuman jemput dulu ke sana ke anak kampung sebelah. Jemput maghrib main di kecamatan sampai jam 1 malam. Oh, biasa anak muda lah ya. Muda nongkrong, Ya, masih anak muda dulu. nongkrong. Nongkrong anak muda, pulang jam 1 malam. Si temen tuh udah diajakin, udahlah nginap di rumah saya, kata saya tuh. Nginap di rumah saya, tapi dia gak mau, tetap pengen pulang. Gue pengen pulang. Oh, emang sama Mas Glenn ya bareng ya dari Iya, awal juga Mas ya. Glenn. Iya, Kan iya, Mas iya. Glenn yang jemput ke sana. Oh iya. Jadi harus ke sana lagi dianterin. Tetap ke. Nih, kenapa Mas Glenn tiba-tiba mengajak nginap gitu untuk Soalnya rumah Mas Glenn? males aja. Udah malam juga iya, ya? udah malam, malas. Bukan karena takut itu. Jadi Enggak, utamanya. belum ada kepikiran takut. Oh. Cuman emang udah ngajak kayak udahlah. Tapi di situ udah kayak gak enak aja weh, hati tuh. Feeling Iya. udah bad ya, bad feeling gitu. Bad feeling. Terus udah dipaksa ya udahlah, anterin pulang. Situ anterin pulang ke kampungnya. Udah turun ke rumahnya, nyampe pulang Mas Glenn juga lewatin itu si jembatan itu, harus lewatin. Balik lagi gitu. Ya balik lagi. Kan gini kayak ke bawah gitu jembatannya tuh. Jadi yang dari kampung Glenn juga gini kan, jadi dari atas ke bawah gitu. Dari sini juga dari atas ke bawah. Jadi dari atas tuh kelihatan ada yang putih. Oh, Kayak ada putih dari atas sudah kelihatan. Mungkin apa gitu, kayak terpal apa. Mungkin dari jauh mah. masih positif Kelihatannya ya. Positif. Biasa dibikin senang hati aja nyanyi gitu. Dekat, gak terlalu diliatin dari jauh mah. Tapi makin deket, kok ada rambutnya. Kayak ada rambutnya. Makin Makin dekat jelas makin jelas. lah ya. Agak kencang aja. Nah, makin dekat udah kelihatan emang lagi berdiri. Itu Jam 1 malam akhirnya berarti kelihatan dengan jelas ya. dengan jelas. Sosok udah nyangka bahwa itu tuh sosok makhluk halus gitu. Iya. Nah, pada saat itu Mas Glenn, apa sih itu, bisa digambarkan nggak atau dideskripsikan itu gimana sosoknya? Sosoknya tuh kayak perempuan. Perempuan ya? Kayak perempuan. Soalnya mukanya nggak kelihatan, cuman udah kelihatan dari rambut, baju jubah putih gitu. Dan itu posisi udah sendirian berarti ya? Udah sendirian. Setelah Nggak ada mengantarkan rumah, temannya itu. Gak ada perkampungan. Waduh. Jadi kayak kebun aja. merinding ya. Tapi merinding juga ya. Iyalah. Ini Coba jembatannya di mana sih? Ada di bawah di sana. Oh, ada di bawah. Gimana kalau besok kita Oh, boleh. Tapi ini lanjut dulu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi Terus habis dari situ tuh gimana? kayak astagfirullah ada kan. Oh, berdoa lah Dia ya. berdoa. Langsung pulang. Digas takut dikencengin takut jatuh gitu. Tapi harus jaga, harus kontrol kata. Tetap fokus aja lah Iya, ya pada saat itu. soalnya kalau lihat pasti bingung. Iya, pasti shock lah ya. Pasti shock. Apalagi takutnya kan picilakaeun ya. Sendiri. Takut kecelakaan. Jatuh di situ bingung juga, anjir mau lari mau apa. Iya. Kalau jatuh. situ. Ini gimana nih? Ya udah coba aja, dilewatin aja. Dilewatin aja. Tapi Tapi enggak Jangan ganggu sih. Gak ngeganggu. Gak Tapi ngeganggu. waktu makin dekat tuh itu tuh masih ada jelas sosoknya, apa hilang gitu aja apa gimana? Lewatin, udah nggak lihat lagi. Oh, Soalnya udah dilewatin, udah takut ya. Karena udah takut. nggak mau lihat lagi ke belakang. Tapi pada saat berpapasan itu memang jelas Sudah ya. jelas, orang di pinggir lihat jelas, pinggir jalan gitu. Bang Glenn sempat gak sih lihat dari spion gitu pas ngelewatin? Enggak sih, udah nggak kepikiran. Iya, karena udah takut, shock Nggak lah. ada kepikiran, orang jam 1 malam udah nggak kepikiran. Oh, dan katanya di sana tuh memang terkenal Iya. angker ya. Belum cerita ke temen nih. Gila. Tiba-tiba temen lagi nyerita kayak mistis gitu. Besoknya. Yang di sana tuh. Oke.
ternyata ngalamin juga waktu pulang malam sendirian gitu. Oh, pernah. Tapi Nah, kejadiannya sebelum apa sesudah Mas Glenn ini? Nggak tahu sih, tapi dia ceritanya sama. Oh, ceritanya sama. Wah, berarti Padahal belum pernah cerita ke yang itu. saling dipendem aja ya. Saya dipendam aja mungkin. Paling Aduh. cerita ke keluarga aja gitu. Tapi bener ya, sama gitu persis sosoknya. Sama cewek kayak Akurat diem, berarti. Akurat. kayak diem gitu. Film merinding. Berarti pinggir mengalami hal yang sama dengan Mas Glenn ini ya. Nah, iya. betul. Padahal kok sama gitu ceritanya tuh. Tapi tidak menimbulkan kejadian yang aneh-aneh Enggak sih, setelah belum ini. belum pernah ada. Oh, alhamdulillah ya. Tapi- Jangan iya. ya. Tapi ya paling banyak yang cerita gitu. Kalau tengah malam pasti diliatin. Anjir, gila merinding juga nih nah gua. Anjir. Selain itu ada Oh, iya, cerita bener. lagi atau Ada sih pulang sekolah. Waktu dulu pulang sekolah. Pulang Sekolah di daerah di kecamatan agak jauh dari sini. Oke. Dari pedesaan agak jauh. Mhm. Harus pakai motor jauh. Sekitaran 2 kilo. 2 kilo dari rumah untuk ke sekolah? 2 kilo. Iya. Wah, Oke. jauh ya. Naik motor itu, dari motor. Iya. Yang Naik kaki motor. mah, waduh. Oke, itu kejadiannya gimana? Malam kayak itu mah diganggu doang, kayak diganggu. Jangan Lagi naik motor tiba-tiba kayak ada kepala segede kepala kesini kenyal. Padahal lagi naik Nabrak, motor itu. Nabrak. Tapi nggak ada wujudnya. Dicari turun nggak ada. Nggak ada. Tapi jelas itu nubruk kayak kepala kenyal. Oh, jadi kerasa Iya. banget. Nah, itu Segedenya segede kepala. berpikirannya positif nggak atau kayak kelapa jatuh gitu? Pohon. Awalnya kayak misalnya apa gitu buah yang gede. Tapi Setelah dilihat dilihat gak ada apa-apa. di atasnya ada pohon nggak? Enggak. Nggak ada. Oh, Nggak ada. aneh juga ya. Iya nih turun lihat apa gitu dilihatin teh. Mhm. Nah, ya udahlah di situ gak dipikirin pulang. Heeh. Pas pulang ketok-ketok, kok gak ada yang dengar. Mhm. Ditelepon gak ada yang aktif yang di rumah. Soalnya pulang malam nongkrong waktu itu jam 11-an lah. Nongkrongnya. Berarti Berarti oh pas pulangnya tuh udah jam 11. jam 11-an. Tapi di kampung tuh udah sepi ya. Iya, kampung Jam mah jam jam 7 juga 7 udah sepi di sepi sini. sih. Serem banget. Terus itu gimana kelanjutannya? Ke rumah kan ketok. Mhm. Ditelepon gak diangkat. Kayak kemana kata. Biasanya langsung. Walaupun jam 12, jam 1 itu langsung diangkat. Mm-mm. Oh ini tuh setelah diketok-ketok. Tumben, Tumben. kemana? Masih biasa setengah jam, Mhm. gak ada yang nyaut. Ada yang nongkrong di sebelah, Ah, di rumah sebelah. Kedengaran suaranya doang. Dipanggil, woi. Gak ada yang dengar. Gak ada yang nyaut. nyautin gitu. padahal itu ada jelas ya yang nongkrong dekat mungkin ya. Nah disitu mulai panik, langsung ke rumah ketok-ketok. Buka. Gak ada yang dengar juga. Mhm. Kalau ketok. Adalah di situ sampai sejam. Sampai sejam. Nunggu. Terus Di situ berpikirannya kayak gimana? Panik? Apa gimana? Panik lah. Paniknya kayak gimana? Kiranya yang tadi apakah kayak dicabut nyawa, Oh, kayak yang tadi tuh. Sempat mikir kayak mikir gitu. kayak Iya. gitu ya. Karena ngetok-ngetok tuh udah sejam lebih. Tumben gara-gara itu. Gak ada yang dengar sama sekali. Iya. Gak ada yang dengar. Kejadian aneh banget sih. Udah sejam gitu, lari ke yang di sebelah. Ke yang nongkrong itu. Lari. Kurang mau tuh kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya sih Saya mati enggak? saya mati nggak? Naon kunaon manes? Kenapa? Oh berarti ada yang nyaut ya? Langsung di situ. Langsung. Aduh, alhamdulillah. Oh. Kunaon sana. Itu. Enggak kata saya tuh. Langsung pulang. Telepon lagi. Berarti- di situ langsung cepet. Cuman memastikan ya bahwa Bang Lenin itu Iya. kenapa atau enggak. Iya. Oh ternyata ada yang nyaut akhirnya Iya. nih. Oh berarti aman deh. Tapi kenapa dari tadi gak ada yang nyaut? Tapi masih bikin panik juga sih. Panik, soalnya udah sejam 1 jam gak ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut, terus
posisi Udah kejadian gitu. Kejadian kayak gitu. Dan setelah ke yang nongkrong itu pas pulang ke rumah akhirnya langsung dibukain. Buka. Tuh, anehnya juga Iya, gitu aneh. sama ya. Biasa aja langsung Langsung seketika. biasa aja. Emang udah pada tidur yang di rumah? Ya katanya denger, ya tapi Iya, tapi karena kejadian kayak gitu yang Jadi membuat merasa ya. Mas Glenn ini berpikiran seperti itu mungkin. Tapi itu masih misteri ya, apa yang jadi menurut Mas kata Glenn itu? juga samar-samar gitu. Oh, suaranya tuh samar-samar ya. Makanya nggak dibukain juga, bukan Apa gitu, males kayak apa? teuing merenya. Kayak bukan ngetok pintu kayak gitu. Oh, Kayak kucing aneh apa? juga ya. Kayak kucing garuk-garuk ini kayak gitu. Kayak yang Suara yang didengar oleh adik Mas Glenn itu. Iya kayak apa jadi gaduh lah ya, suara gaduh nggak pokoknya. terlalu didengerin. Jelas lah ya. Jadi nggak terlalu dipikirin, udahlah Mungkin kalau pada Iya. saat itu ngedengar suara Mas Glenn dengan jelas mungkin pasti dibukain ya. bukain. Iya, iya, iya. Oh gitu, gila. Gila. Ini kayak Juga sih. dibatasi gitu ya sama Iya. alam lain Alam gitu. lain. Nggak tahu juga sih itu kenapa. Wah, Bingung iya. juga. Berarti masih misteri lah ya apa yang menabrak. Iya, tubuh sampai Mas sekarang Glenn nggak itu. tahu. Soalnya tapi masih inget kayak segede kepala Mhm. jatuh ke dada. Tapi gak ada apa-apa. Turun di motor juga. Oh, sempat dulu berhenti gitu Sempet buat berhenti. mastiin gitu. Mastiin jalan. Gak ada apa-apa. Tapi pas pulang terus kejadian seperti itu ya pasti. Iya. Kalau posisi gua juga pasti sama panik Pasti. sih. Iya, iya, sih. iya, iya. Soalnya Gitu. yang pertama pengen cepet-cepet pulang, Nah. tapi malah kayak gini akhirnya. Betul, betul. Gak jelas. Nah, ini Mas Glenn, dari yang Mas Glenn tadi ceritain, boleh nggak besok kalau misalkan Mas Glenn coba liatin gitu kayak Anterin lagi. tempatnya di Tempatnya. mana gitu yang Boleh sih. yang tadi Mas Glenn ceritain. Soalnya pengen lah ya, pengen Betul. Pengen ngeliput lah ya. Iya. Kalau bisa kita foto aja gitu ya, Foto, kita shoot video juga. Ya. Boleh Video. sih. Nanti lihat aja ya. biar para kawan kumis pada tahu. Iya. Tapi sebenarnya jembatannya tuh kayak antar kampung aja biasa. Oke. Tapi kan itu namanya di situ nggak ada rumah-rumah. Agak jauh gitu ke rumah-rumahnya. Tapi Jadi- untuk nama kampungnya kita nanti gak akan sebutin deh ya. Iya, jelas dong. Yang pasti ada di Kabupaten Bandung Barat. Betul. Tapi untuk kawan kumis nih, untuk agar apa ya, nah, agar kita semangat atau ingin tahu part selanjutnya yang perkampungan yang dialami Hamisis oleh Mas Glenn ini, jangan lupa di subscribe dan komen dulu ya. Terus ikutin. Nah itu betul. Mas Glenn sendiri ada pesan-pesan untuk para kawan kumis gimana dari kejadian ini? Iya sih. Kalau buat kawan-kawan, Hmm. misalnya jangan terlalu takut juga sebenarnya. Tapi jangan terlalu menantang juga. Nah, Iya, bagus, betul, betul, betul. bagus sekali ya pesannya. Iya, keren banget. Jadi apa ya? Ya sesama makhluk lah ya Sesama kita makhluk menghargai. Betul. Wah, sepakat. Intinya seimbang aja lah ya. Iya. Tidak terlalu takut, tidak juga terlalu berani atau Iya. mungkin bisa berani atau menantang kan menyinggung perasaan. Menanggung lah. Ya. Iya. Sebagaimana kita kalau disinggung kan marah ya. Betul. Itulah logikanya ya. Iya. Nah, ini mungkin ceritanya kita tutup dulu ya, segitu dulu aja ya. Boleh. Mungkin nanti bertemu Mas Glenn lagi di episode Sama. selanjutnya. Kapan-kapan main aja ke sini Oke, ke siap. kebun. Nah, Oh iya 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 Iya. pasti. nanti Ya. pokoknya besok lah ya kita langsung cek tempatnya ya. Betul itu nah. Boleh. Gitu ya. Oke, Boleh. mungkin segitu aja. Kita tutup ceritanya. Maaf kalau misalkan dalam penceritaannya ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang mengenakan gitu. Betul. Di sini kami tidak ada niat untuk menyinggung perasaan kalian atau pihak manapun. Pihak manapun. Boleh tutup aja, Dri. Dan untuk kawan kumis, jangan lupa untuk tetap support channel kami ini yang Pastinya. masih bangun dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, mungkin segitu aja ya, Nam. Betul. Kami Kumis Podcast undur diri bersama saya Andri, Saya Alda. bersama Dan saya Adlen. Tunggu kami Tunggu kami di episode berikutnya.